Maaf. Aku bilang aku ingin mencari ayah untuk bayi di perutku. Shinta, kamu gila. Apa kamu cari pria calo? Pria mana yang mau setuju? Bukan seumur hidup kok, pernikahan palsu. Terutama untuk menghindari sorotan. Sekarang Rio mengincarku. Aku harus cepat mencari ayah untuk anakku, agar dia tidak menyakiti anakku. Jadi pria seperti apa yang kamu mau? Miskin, mudah diajak bicara, dan mudah dikendalikan. Aku akan bayar dia setiap bulan. Dia hanya perlu jadi ayah tiri namanya saja. Tentu saja, akan lebih baik jika dia tampan. Enak dilihat selama hamil ini. Hei, kenapa orang lain hamil malah naik kasta? Ibu yang masuk keluarga kaya berkat anaknya. Tapi untuk kamu kontrasnya begitu besar. Hei, tapi kamu dan Rio ada apa antara kalian? Dengan dia. Ya, Kau bilang aku sangat sial. Kenapa aku langsung hamil? Awalnya aku mau bicara dengannya. Tapi... ya. Kamu Shinta. Datang ke grup Rio dengan perut besar dan mau memaksa Rio menikahimu, kan? Sejujurnya malam itu dia mengira kamu adalah aku, jadi dia berhubungan denganmu. Setelah Bapak Rio tahu itu kamu, dia hanya merasa sangat jijik. Kau dikirim oleh Rio? Aku tunangan Bapak Rio. Dia bilang dia tidak mengakui anak haram itu. Jangan kesini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Tenang. Ayo pergi. Sampah, kejar. Lewat sini. Mengerikan. Bagaimana bisa begitu kejam pada anak sendiri? Betul. Tapi semua itu dikatakan oleh wanita itu. Rio tidak pernah muncul dari awal sampai akhir. Mungkin dia, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Mana mungkin? Bapak Rio? Bapak Rio menemukan wanita di hotel itu. Cinta. Oh, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang harus saya laporkan. Nona Shinta baru-baru ini periksa ke rumah sakit kandungan dan ditemukan hamil 7 minggu. Apa katamu? Kamu. Apakah dia wanita di hotel itu? Apakah dia sekarang hamil anakku? Sekarang pemulung di jalan berpakaian begitu modis? Aneh, di mana dia? Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Tampan, tolong bantu aku. Kamu menghindari orang itu? Jangan kejam begitu. Tidak, aku harus segera mencari ayah untuk anakku. Apa katamu? Berani sekali kamu bicara begitu? Tampan dan miskin. Bukankah ini suami ideal, suami ideal? Tampan, apa kamu sudah menikah? Apa kamu suka anak?
Maukah kamu menikahiku? Beli satu gratis satu. Kamu akan jadi ayah tanpa usaha. Beli satu gratis satu. Kamu akan langsung menjadi seorang ayah. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bertanya padamu, apakah kamu tertarik menjadi ayah dari anak dalam kandunganku? Kamu sudah minum berapa banyak? Bukankah kamu baru saja bertanya padaku kenapa aku menghindari orang itu? Biarkan aku memberitahumu. Sebenarnya, dia adalah ayah kandung dari anak dalam kandunganku. Apa? Asisten ayahnya. Bisakah kamu berhenti berbicara dengan penuh ketegangan? Aku takut padanya. Aku baru saja berhasil melarikan diri dari pintu belakang perusahaan. Aku takut tertangkap olehnya dan pergi menemui Rio. Apakah kamu menghindariku? Bukannya kamu bersembunyi dari Rio? Kenapa? Jika aku mengatakan yang sebenarnya padanya, apakah itu akan menakutinya? Seorang pemulung harus takut. Menyinggung Presiden Grup Rio, jangan buat dia kabur. Halo? Aku tidak suka tipenya. Terlalu kaya. Aku suka kamu yang miskin. Dan rendah hati. Betapa sederhananya memulung botol. Bagus, bagus. Aku bukan pemulung. Tadi, seorang nenek dan dia bilang dia perlu ke kamar mandi dengan segera dan memintaku untuk menjaganya. Kenapa kamu merasa rendah diri? Kamu bukan pemulung. Aku tidak suka itu. Aku suka kamu. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan dalam sebulan? 5.000. 500? Apa yang kamu pikirkan? Aku bilang 50.000. Aku akan membayarmu 50.000 sebulan. Kamu menikah denganku, bagaimana menjadi ayah dari anakku? Maksudmu biarkan aku menjadi ayah palsu untuk bayi dalam perutmu? Ya, Dia? angguk jika kamu setuju, dan geleng kepala jika tidak. Apa maksudmu dengan tertawa? Jika kamu tidak setuju, beritahu aku lebih awal. Aku masih punya waktu untuk mencari yang berikutnya. Aku harus mencari ayah untuk anakku hari ini. Tunggu sebentar. Kamu tidak bisa mencari orang lain. Ya, aku setuju. Oke, ayo ambil surat nikah. Ayo. Nyonya, Tuan. Hasil tes Nona Shinta sudah keluar. Bayi dalam rahimnya memang milik Tuan Rio. Hebat, aku akan punya cucu laki-laki. Oh, aku tidak menyangka suami. Anak kita sudah berkeluarga sekarang. Dia sudah berkeluarga sekarang. Asisten Wang. Ya. Apa itu semua isi pemeriksaan? Apakah ada pemeriksaan mental? Kau berandal. Apa katamu? Aku tidak tahu apakah itu pengaruh kehamilan. Otak Shinta sepertinya sedikit gila. Dia bilang dia tidak suka orang kaya dan ingin menikahi pemulung. Tuan Rio belajar dari laporan investigasi keluarga Nona Shinta, ibunya dulu anak orang kaya. Setelah melayani ayahnya, dia selingkuh dan memiliki anak perempuan tidak sah. Setelah ibunya meninggal, dia membawa wanita simpanannya ke rumah. Pantas saja dia tidak suka pria kaya. Apa dia takut akan mendapat suami seperti ayahnya? Omong-omong Rio, apakah kamu sudah memberitahu menantu perempuanmu? Kamu adalah presiden grup Rio, dan sangat kaya kan? Dia akan mencari ayah tiri untuk anaknya. Mana berani aku bilang. Baik, kamu rahasiakan saja. Setidaknya selama kehamilan, jangan sampai dia terstimulasi. Untuk memastikan kelahiran anak yang aman. Oke. Wow, kamu benar-benar dapat sertifikatnya. Terlalu cepat. Aku bertemu pria miskin tapi tampan di jalan dan langsung pergi ke kantor urusan sipil. Rio, pasanganmu adalah Rio. Aku bahkan tidak memperhatikan nama itu saat itu. Benar-benar Rio. Hei Kevin, kenapa kamu di sini? Rio? Apakah kamu presiden grup Rio? Aku. Bicaralah. Menantu perempuanmu sudah datang ke perusahaan. Ya ampun, apa yang harus kita lakukan? Katakan padaku. Apakah kamu presiden grup Rio? Tidak. Kamu bohong. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu turun dari mobil mewah.
Jangan bilang kamu sopirnya. Nak. Nak. Ya, Astaga. Ayah, ibu kamu di sini. Nak, ini Shinta kan? Menantu perempuanku. Lihat betapa cantiknya anak ini. Halo Bapak dan Ibu, apa Anda bekerja di sini? Ya, saya petugas kebersihan. saya memulung di sini. Ya, ini bisnis keluarga kami. Ini bisnis keluarga kami. Ya, Yah, bisnis keluarga kamu cukup besar. Kami dan pemilik Mushi adalah saudara jauh. Hubungan antara kedua keluarga cukup baik. Nama anakku diambil dari nama CEO Grup Rio untuk mendapat keberuntungan dari orang kaya. Lihat betapa mulianya anakku. Aku akan mencari kesempatan untuk menyuruh anakku naik mobil CEO untuk mendapat keberuntungan. Kamu pintar bicara. Bagaimana kamu bisa mengarangnya? kalau tidak. Apa kamu pikir Mozi kita telah mencapai apa yang dia miliki sekarang? Itu semua karena mulut ibumu. Begitu, semua ini salah paham. Hahaha, tunggu sebentar. Ada yang mau aku sampaikan? Ada apa? Tunggu sebentar. Aku ada sesuatu yang mau dikatakan. Ada apa? Bapak dan Ibu, saya menikah dengan Rio secara terburu-buru. Dan saya tidak sempat mengunjungi kalian. Tapi saya harus jujur kepada kalian tentang ini, sebenarnya. Saya hamil. Itu hal yang baik. Itu hal yang baik. Tidak, Ibu. Anak ini bukan dari Rio. Itu bukan masalah. Yah, di keluarga kami tidak peduli dengan hal-hal palsu itu. Ya, kami tidak peduli dengan hal-hal palsu. Asalkan kalian rukun, tidak masalah anak siapa itu. Tidak masalah. Hahaha. Keluarga kalian sangat terbuka pikiran. Hei, Rio, lihat. Ada apa tanganmu kram? Ini pertama kalinya kamu di tempat mewah seperti ini. Aku sedikit gugup. Jangan khawatir, aku yang bayar semuanya hari ini. Kamu harus beli produk merek asli. Lihat bajumu. Itu bahkan bukan merek terkenal. Toko ini semuanya tentang semua kustomisasi kelas atas. Tidak ada tiruan. Ayo kita lihat. Oh, bukankah ini adikku yang baik? Kudengar kamu menemukan seorang pemulung sebagai sugar daddy. Kamu tidak terlihat seperti pangeran meskipun pakai jubah naga. Saran aku, kurangi belanja untuk itu. Pakai barang branded tapi kelihatan kampungan itu kamu, adik perempuan tirimu. Pantesan kamu pandai bicara. Aku rasa dia kelihatan aneh. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi aku tidak tahu kenapa. Aku sudah menemukan inti masalahnya. Itu masalah orangnya. Kamu. Pak Adi, lihat mereka. Ada apa dengan aku? Pelayan. Aku yang tanggung semua belanjaan mereka. Kami tidak melayani mereka hari ini. Biarkan mereka pergi. Maaf, kami hanya melayani kustomisasi mewah. Pakaian itu pilih-pilih. Kalian berdua tidak cocok. Aku pelanggan VVIP. Pakaian juga pilih-pilih orang. Mata orang banyak memang tajam. Kamu tahu siapa aku? Aku. Bukankah kamu cuma anak orang kaya? Orang sepertimu kami bisa kencani 4 atau 5 orang sepertimu sebulan. Mereka semua dari keluarga kaya, punya uang, tapi tidak terlalu pintar. Shinta? Apa aku salah bicara? Aku ingat kamu upload status beberapa hari lalu ngepost tentang Pak Jang atau Pak Lee. Aku ingat ada foto-fotonya. Tidak kelihatan seperti itu. Kamu. Pak Adi, dengarkan aku. Hei, dengar penjelasanku. Aku bisa atasi kamu. Bagus. Yang ini. Hei, dan yang itu. Dan yang ini. Coba semuanya. Belikan semuanya untukku. Beli. Mulai sekarang kamu akan jadi ayah anakku. Aku akan melindungimu. Kamu baik sekali.
Lihat, ini rumahnya yang memenuhi semua kebutuhan Anda. Cocok untuk kamar pernikahan. Ya, menurutku ini bagus. Rumah ini terlalu kecil, setidaknya 4 atau 500 meter persegi. Kalau tidak, aku bahkan tidak bisa berbalik. Dan dekorasinya harus terbuat dari marmer dan kayu, ramah lingkungan. Ini baik untuk ibu hamil. Dan peralatan ini, kulkas ini sangat buruk, harus memiliki fungsi oksigen rendah dan penyimpanan ruang bawah tanah, agar buah dan sayuran tetap segar. Dan kamar bayi ini terlalu kecil, saat anak besar nanti dia tidak bisa bermain. Tidak, sama sekali tidak. Baik, aku mengerti. Pasti akan memuaskan Anda, Bapak Rio. Jangan dengarkan dia. 4 atau 500 meter persegi? Kamu senang menghabiskan uang istrimu. Kamu benar-benar mau hidup dari uang istri. Dan kamar anak. Anak ini bukan milikmu. Kenapa kamu begitu peduli? Hah? Kamu tidak yakin kamu yang bayar atau aku? Kamu yang bayar. Baik, aku ambil yang ini. Kita tanda tangan kontrak hari ini. Udah pasti. Ya, bagaimana kalau kita pikirkan lagi? Rumah ini terlalu merendahkan. Diam. Kalau Anda merasa malu, saya akan bantu ubah seluruh rumah custom, hardware dan soft decoration. Apakah itu oke? Berapa biayanya? Mudah, diskon 30%. Diskon 30% untuk rumah dan dekorasi gratis. Apakah oke? Diskon 30%? Itu terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tidak. Kami baru saja mengadakan penawaran khusus. Bos kami senang karena pernikahannya. Kebetulan, bosmu juga menikah. Bukankah itu takdir? Mari kita urus formalitasnya sekarang. Entah dari mana datangnya orang bodoh. Diskon 30%, murah sekali. Ya, Anak itu bukan milik Bapak Rio. Dia orang bodoh. Sekarang kalangan bangsawan bermain seperti ini? Apa artinya? Target sering dianggap sebagai bellwether. Artinya indikator bagaimana orang. halo ibu, ada apa? Hei nak, aku dengar kamu dan istrimu sudah tinggal bersama. Aku ada sesuatu untuk disampaikan. Ibu hamil tidak boleh berhubungan. Ibu, apa yang ibu pikirkan? Ini pernikahan palsu dan tidur di kamar terpisah. Oh, kamu tidak paham. Saat wanita hamil, hormonnya berubah. Dia memiliki hasrat seksual. Kamu harus mengendalikannya. Nah, ayo ke kamarku. Tidak mungkin. Ya ampun. Mungkin saja kamu benar. Kenapa kamu datang terlambat? Aku sudah menunggu kamu lama. Hei, sopan sedikit. Aku bukan orang seperti itu. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu. Kamu mikirin apa? Ya, Kemari duduk sini. nggak usah. Aku duduk sini aja. Aku duduk sini aja. Itu Rio? Ada yang mau aku minta tolong. Sejak aku hamil, aku punya kebutuhan yang sangat mendesak. Setiap malam aku mikirin itu, sampai nggak bisa tidur. Nggak nyaman. Kebutuhan mendesak, maksudmu?
menemani aku bertemu ayah kandung anak ini. Maksudmu bertemu ayah anak itu? Itu Rio? Iya, Aku tahu masalah ini. Ini sangat sulit bagimu. Tapi supaya setelah anak lahir tidak menimbulkan masalah yang nggak perlu, kita harus pergi bersama menjelaskannya langsung padanya. Anak ini milik kita, nggak ada hubungannya dengan dia. kamu nggak bisa pergi sendiri. Kenapa harus pergi langsung? Oh enggak, dia harus melihat sendiri kalau aku punya pasangan. Anak ini punya orang tua sendiri, baru dia akan melepaskan anak ini. Apa kamu begitu membencinya? Iya, aku ingin memutuskan hubungan dengannya, memutuskan hubungan. Nggak ada hubungan. Jadi tolong bantu aku, temani aku menemuinya. Aku akan menemuinya. Kita berdua akan bertemu langsung. Saya akan menemuinya. Kami berdua di sana bertatap muka. Oke, akan saya atasi. Saya berutang nyawa pada Anda. Saya tidak bisa membalas budi Anda. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan hari ini? Saya ingat, jangan hubungi siapapun saat Anda melihat Bapak Rio hari ini. Anggap saja dia tidak ada. Baik, jika seseorang bertanya, "Di mana Bapak Rio?" Bagaimana Anda harus menjawab? Dia pergi ke luar negeri dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Bagus. Oke. Mari kita bubar. Ibu Fani, apakah Anda benar-benar pergi ke luar negeri? Bapak Rio sedang di luar negeri kali ini. Proyek baru yang dia kembangkan tidak mudah. Jika saya bisa menemaninya dan menjadi tangan kanannya, hubungan kita pasti akan mengalami kemajuan baru. Itu urusan Shinta tidak bisa diabaikan. Sekarang grup Linji bekerja sama erat dengan grup Rio, terutama proyek Kota Tirta. Bapak Rio pasti akan bertanya secara langsung jika mereka berhubungan. Bukankah urusan kita terbongkar? Jangan khawatir, saya sudah mengatur semuanya. Ibu tiri dan kakak tirinya tidak mudah dihadapi. Dia tidak bisa mempertahankan proyek di Kota Tirta. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Asisten Wang, kami di sini untuk mencari Bapak Rio hari ini. Di mana dia? Bapak Rio sudah pergi ke luar negeri. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. 7 atau 8 bulan. 7 atau 8 bulan. Ini terlalu kebetulan. Sudah aku bilang. Jadi kayak itu merepotkan. Kamu yang terbaik, miskin dan tampan, dan selalu bisa di sisiku. Ada apa? Kenapa fotomu ada di sini? Rio. Rio. Kenapa fotomu ada di sini? Ya. Karena keberanian. Ya, aku menyelamatkan nyawanya. Dia sangat berterima kasih, jadi dia menggantungnya untukku. Hari itu aku sedang membersihkan sampah di gerbang grup Rio. Sebuah truk besar langsung. Menabrak? Itu lewat di depanku. Bagaimana itu bisa disebut berani? Tapi dia jatuh dan terkena serangan jantung. Untungnya, aku menyelamatkannya tepat waktu dan mengirimnya ke rumah sakit. Lihat dia sekarang. Dia sangat sehat dan segar. Dia harus berterima kasih padaku. Kemampuan bos dalam mengarang cerita sungguh luar biasa. Oh ya. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Rio ini, jadi kami menggantung fotonya di sini. Ya, tidak apa-apa. Asisten Wang, Ya, apa kamu yakin Bapak Rio akan kembali dalam waktu singkat? ya, setidaknya 8 bulan. Oke, kalau begitu aku pergi. Aku pergi dulu. Jangan antar aku. Kamu sangat senang. Tentu saja, menyingkirkan beban besar jadi aku pasti senang. Ada apa? Urusanmu sudah selesai. Sekarang giliranku. Rencana kehamilan. Olahraga dan perawatan kesehatan. Diet.
Pengembangan kualitas. Lupakan yang lain. Apa sih pengembangan kualitas itu? Pendidikan kualitas budaya harus dimulai dari pendidikan prenatal. Kamu bisa merangkai bunga, dengarkan musik, dan sebagainya. Merangkai bunga. Bapak Rio sangat perhatian dan ide-ide bagus. Tapi aku menolak. Kenapa? Kalau aku ikuti rencanamu, bagaimana aku punya waktu dan tenaga untuk bekerja? Kamu bekerja saat hamil. Waktu itu, indikator pemeriksaan fisikmu tidak sesuai standar. Dokter bilang kamu terlalu banyak tekanan kerja dan perlu istirahat. Jangan khawatir, kalau aku tidak cari uang, siapa yang akan menghidupi kamu? Siapa yang akan menghidupi bayi di perutku? Persaingan di perusahaan sekarang ketat. Kalau aku benar-benar ambil cuti hamil, kakak perempuanku akan memanfaatkanku. Apakah kamu begitu sial di tempat kerja? Katakan padaku, aku akan bantu kamu menyelesaikannya. Kamu hanya membual. Apa kamu benar-benar mengira kamu adalah Rio, presiden grup Rio yang bernilai puluhan miliar? Sayang sekali, nama sama, marga sama, nasib berbeda. Kamu apa? Kalau aku salah, kamu bisa membantahku. Kamu benar. Luang. Kamu terlalu santai. Kamu hanya iseng saja. Kalau kamu benar-benar terlalu santai, cari kerja saja. Aku akan cari kerja. Halo Ibu. Nak, sudah ikuti jadwalnya? Oh, tidak. Ini ibu temukan 10 orang top, baru saja menyusun jadwalnya. Ini sangat baik untuk ibu hamil. Dia pikir ini terlalu mahal. Kamu cari jalan. Hasil pemeriksaan prenatalnya tidak bagus. Dia berisiko keguguran. Pokoknya, kamu harus merawatnya dengan baik. Dengar. Kalau kamu terlalu santai, cari kerja. Kamu bilang aku santai. Kalau begitu akan kutunjukkan. Bapak Rio, apa Anda benar-benar ingin melakukan ini? Ya, benar. Saya akan melamar sebagai asisten Shinta karena saya tidak bisa membantunya sebagai presiden grup Rio. Saya akan menggunakan identitas asisten saya. Tapi banyak ibu hamil bekerja sampai 8 atau 9 bulan. Tidak perlu terlalu ketat. Dokter bilang saat periksa terakhir, terlalu banyak tekanan kerja bisa menyebabkan keguguran. Bagaimana dia bisa menghadapi perselisihan internal perusahaan dengan kondisinya? Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan anakku dibully sebelum lahir. Mulai hari ini, grup Rio bergantung padamu. Bapak Rio. Hei, kalau ada yang bertanya, Aku pergi ke luar negeri. Bapak Rio, saya tidak sanggup. Perusahaan sebesar ini. Bapak Rio, Bapak Rio, Bapak Rio. Bapak Rio. Kita ambil proyek ini. Rio, Maya, apa maksudmu? Kota Tirta adalah proyekku. Itu bukan salahku. Manajemen grup Rio tidak puas denganmu sebagai pemilik proyek. Kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri karena hamil di luar nikah dan perilaku pribadi yang buruk. Pelanggan tidak lagi percaya padamu. Kalau begitu aku mau tanya, bagaimana kamu dilahirkan? Bagaimana kamu dan ibumu bisa masuk ke keluarga Rengga? Itu karena ibumu orang yang berumur pendek dan tidak beruntung sama sekali. Suaminya meninggal saat baru sedikit sukses. Berkah ini tentu saja ditinggalkan untuk orang lain. Maya, kamu harus hormat. Aku melarangmu bicara soal ibuku. Aku akan bicara. Ibumu tidak hanya orang yang berumur pendek, tapi juga jalang. Kamu jalang kecil, tapi juga tidak tahu malu. Kamu. Aku menyarankanmu bersikaplah bijaksana segera keluar dari proyek Kota Tirta. Jangan sampai kamu terlalu cemas sehingga dan kamu kehilangan anak haram di perutmu. Siapa yang kamu sebut anak haram? Pergi. Kamu adalah suami murahan Shinta. Ayo, kita tidak mau proyek ini. Apa yang kamu bicarakan, Rio? Percaya padaku. Istriku masih hamil sekarang. Perutnya sangat berharga. Aku tidak ingin dia urusan sepele dan orang-orang yang tidak penting. Jadi kita hentikan proyek ini. Hahaha, bagus. Kamu cukup bijaksana. Bajingan dan pengecut itu pasangan yang sempurna.
Masih ada lagi. Kamu bisa mengatasinya? Apa maksudmu? Tidak hanya proyek di kota Tirta, Shinta, bagaimana jika semua proyek yang kau pegang diserahkan kepadamu? Kamu bisa mengatasinya? Ya, aku punya 7 proyek sekarang melibatkan 2 miliar yuan. 80% bisnis Linji dipertaruhkan. Aku sudah berurusan dengan ratusan klien. Mulai sekarang, semua akan diambil alih olehmu. Ini tidak baik. Maya tidak punya pengalaman dalam proyek. Biarkan dia mengurus 7 proyek inti. Itu akan kacau balau. Dan langkah besar sekaligus akan membuat mitra dan investor waspada. Kamu mau melakukannya, biar kamu lakukan sampai puas. Aku berhenti. Tunggu sebentar. Shinta, Linji adalah hasil kerja keras ayah. Jika kau lakukan ini, dia akan marah. Apa yang baru dia katakan? Ku dengar dia bilang ingin mencari ayahnya. Berapa umurmu sampai harus mencari ayah? Mengakui di depan umum bahwa kau tidak kompeten dan mengandalkan koneksi. Kau sangat berani. Diam, jangan tertawa. Maya, ini perusahaan, bukan rumahmu, dan tidak ada yang akan mendukungmu. Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Pertama, kembalikan proyek di kota Clearwater padaku. Kedua, aku ambil cuti penuh. Dan kau ambil alih semua proyek. Pilih. Aku tidak memilih. Aku hanya ingin proyek di Qingshuicheng, dan aku tidak peduli yang lain. Oh, kau mau ngambek. Aku cuma pernah dengar orang yang mau kudanya lari, tapi tidak mau kudanya makan rumput. Nona Shinta, kau lebih hebat lagi. Kau mau kudanya lari, tapi juga mau makan rumput kuda itu. Kalau tidak bisa, jangan ambil kentangnya. Aku masih pegang proyek di Qingshuicheng. Bubar. Hei, tunggu. Jangan pergi. Kenapa kau tidak setuju? Panggil mereka kembali. Kau akan lihat. Kau akan lihat. Baik, kau akan lihat. Kau akan lihat. Oke, ambil cuti adalah cara mundur yang baik. Bagus. Itu teknik negosiasi. Aku sudah pakai itu saat di jalanan. Ngambil botol. Ngomong-ngomong, bagaimana perutmu? Ayo ke rumah sakit. Aku tadi terlalu bersemangat. Sekarang sudah lega. Sekarang aku baik-baik saja. Sebaiknya pergi ke rumah sakit. Oh, jangan omong kosong. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kenapa kau datang ke perusahaan? Aku di sini untuk melamar jadi asistenmu. Hah? Maksudmu kamu ingin menjadi asistenku? Iya. Ini resumeku. Jangan bercanda. Aku punya persyaratan tinggi untuk asistenku. Kamu harus makan makanan bergizi selama hamil. Kurangi makan makanan luar. Kamu yang membuatnya. Tampaknya cukup enak. Kalau kamu suka, aku akan menjadi asistenmu mulai sekarang. Aku akan mengantarkannya setiap hari. Jangan main-main denganku. Persyaratan asistenku adalah... Omong-ngomong. Dan ini. Tidak perlu. Coba rasakan. Bagaimana? Kamu bilang cukup nyaman. Ayo putar musik. Kemarilah. Makan buah. Bagaimana? Apa kamu merasa semua masalahmu hilang dan semua emosi buruk hilang? Kenapa kamu mau bekerja di sini? Aku ambil uang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Kalau kamu bayar aku 50.000 rupiah sebulan, aku harus melayanimu dengan baik. Itu karena kamu merasa tidak aman. Kalau aku tidak datang, bagaimana anakku bisa diintimidasi? Oke. Kalau begitu kamu bisa bekerja di sini. Lebih stabil. Aku akan mengajarimu perlahan. Kamu mengajariku. Kamu mengajariku. Oke, asal kamu bisa mempekerjakanku. Aku akan lakukan apa saja. Kalau begitu kamu ke bagian personalia urus administrasinya. Oke. Halo ayah. Oke. Maya, apa kau benar-benar mengadu pada ayah? Tidak ada tenaga. Maya itu kakak perempuanmu, jangan bicara kasar. Ayah, aku lihat adikku terlalu keras. Aku ingin membantu dia membaginya. Aku tidak menyangka dia salah paham seperti ini. Bagikan? Kau cukup pandai berbagi. Kau tidak membagikan yang kecil dan sulit, tapi kau hanya memilih platform besar dan menguntungkan. Jangan sarkastis begitu. Kak, kita keluarga. Kenapa harus dibedakan antara punyamu dan punyaku?
Oke, kalau kau setengahnya saja bijak seperti kakakmu, apakah kau akan berada dalam situasi ini sekarang? Aku sudah mengambil keputusan. Proyeknya diserahkan ke Maya. Hahaha. Aku tidak akan mengizinkannya, itu proyekku. Shinta, ini bukan masalah yang bisa kau semaumu. Kota Tirta adalah proyek perusahaan yang paling penting. Aku tidak akan pernah mengizinkan wanita yang belum menikah untuk bertanggung jawab atas reputasi perusahaan. Sekarang kau begitu benar. Apa yang kau lakukan saat itu? Kau berselingkuh dari ibuku saat dia hamil. Berhubungan dengan wanita ini lahirkan anak haram ini lagi. Sekarang kau bicara soal reputasi. Kau sudah gila. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Jangan kembali. Hei, kau sudah kembali. Cuci tanganmu dan makan. Tidak, kau bisa makan sendiri. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Ayahmu memukulmu? Asisten Wang sedang berkendara ke sini sekarang untuk menemui Ketua Linji. Sekarang. Kenapa Bapak Rio datang sendiri? Bapak Rio. Saya dengar proyek di Kota Tirta, proyeknya sudah ganti penanggung jawab. Ya, keputusan yang baru saya buat pagi ini. Bahkan hal kecil seperti ini Anda tahu. Ini proyek bernilai miliaran. Anda sebut ini hal kecil? Penanggung jawab yang baru saya ganti adalah putri saya juga. Sama, itu tidak berubah. Proyek apa yang pernah dia kerjakan? Dan proyek seperti apa yang sudah dia lakukan? Ini. Bapak Rengga, saya akan memberi Anda proyek investasi. Saya tidak minta Anda memoles wajah putri Anda. Tidak. Tidak akan ada nepotisme di ringgi kami. Benarkah? Saya rasa Anda tidak punya sikap seperti itu terhadap putri sulung Anda. Shinta punya kemampuan, tapi Anda memberhentikan jabatannya dan membiarkan putri bungsu Anda menggantikannya. Anda mentalnya bengkok dan meremehkan putri Anda atau kecerdasan terbatas untuk membodohi kami, Grup Rio. Bagaimana dengan Bapak Rio? Itu hanya kesalahpahaman. Jadi kami tidak akan mengganti penanggung jawab. Kota Tirta akan tetap Shinta yang akan bertanggung jawab. Bagaimana menurut Anda? Bukan berarti Anda enteng dan kesalahpahamannya selesai. Saya bilang, mulai hari ini, saya akan mengawasi Anda, Linji. Jika Anda masih melakukan hal seperti ini, jangan salahkan saya. Kami Grup Rio tidak akan menjalin bentuk kerja sama apapun dengan Anda. Aduh, Bapak Rio, Anda serius? Kami Linji dan Grup Rio selalu sangat... Saya akan katakan ini, apakah Bapak Rengga mau dengar saya atau tidak? Saya mengerti, dan saya berjanji, hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Jangan khawatir. Awasi Bapak Rengga mulai sekarang. Kalau dia berani mengganggu Shinta lagi, langsung bilang ke aku. Nyonya benar-benar kasihan, memiliki ayah seperti itu. Malam ini, dia bahkan tidak makan malam. Sekarang mungkin dia sedang menangis diam-diam di suatu tempat. Ayo bersenang-senang, Mini. Aku mohon temani aku. Oh, jangan merusak suasana. Mini? Shinta, mau kemana dengan pakaian seperti ini? Rio, ayahku mengembalikan proyek kota Clearwater padaku. Aku senang sekali. Ayo rayakan. Kemana? Ke bar, aku ingin minum. Ayo. Aku sudah melakukan hal yang naik-naik. Cantik, boleh aku minum bersamamu? Kataku, boleh aku minum bersamamu? Oke, ayo cepat pulang. Terlalu banyak orang. Bagaimana kalau kita bertabrakan dengan seseorang? Tidak ada orang. Mereka berjarak 800 meter. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana kalau? Oh, kamu sudah bilang itu berkali-kali. Hari ini aku keluar untuk bersenang-senang. Jangan merusak mood. Shinta. Oke. Hei, segelas koktail. Hei. Aku belum selesai tanpa alkohol. Itu tidak bisa. Rio. Kalau kamu benar-benar ingin minum, aku akan buatkan untukmu. Kamu bisa membuat koktail? Special. Tunggu. Beri aku susu saja. Masih panas. Ini minuman spesial? Aku tambahkan beberapa kurma merah. Oke, minumlah. Ini baik untuk bayinya.
Kalau mau merawat janin pulang saja. Kenapa pacaran di bar? Gila. Aku mau ke toilet. Shinta, Project Clearwater City. Bahkan jika kamu bisa mendapatkannya, kamu mungkin tidak bisa melakukannya. Kita lihat saja nanti. Maya, kamu mau apa lagi? Kamu sejak kamu lahir, kamu tidak disukai ayahmu. Kamu bahkan membunuh ibumu sendiri di usia 13 tahun. Sekarang anak haram di rahimmu dan kamu bahkan tidak tahu siapa bapaknya. Kamu adalah bintang kesepian sejati. Hidup rendahan dengan yang mulia tidak akan berakhir baik. Kamu bicara tentang siapa? Aku tidak butuh kamu urus dia. Jadi bagaimana kalau aku bintang kesepian, aku tetap bisa mengalahkanmu, maka hidupmu lebih murah lagi. Kamu kenapa? Kamu bahkan tidak bisa berkelahi, dan kamu masih ingin menjadi pemimpin proyek. Lihat dirimu, kamu gagal. Apa hebatnya punya orang tua? Kamu bodoh. Kamu mengerti? Cacat fisiologis disebut. Tidak punya otak. Shinta. Berani-beraninya kamu memukulku? Atau kalau kamu mau pukul aku biarkan. Fokus you. Kamu lucu begini. Hah? Aku pikir anak-anak yang lahir di keluarga sepertimu biasanya rentan dan sensitif, tapi aku tidak menyangka kamu sekuat ini. Sial banget ketemu pasangan kayak gitu. Malu banget, kok bisa tepat banget sih? Cuman di bibir. Tapi bibirnya lumayan lembut. Sebenarnya dia cukup ganteng. Dia baik. Badannya. Aku mikir apa tadi? Ah, mandi. Buang semua pikiran kotor ini. Maaf, aku nggak tahu kamu lagi mandi. Aku? Wah, lebih bagus dari yang kubayangkan. Aku kira anak-anak yang lahir di keluarga sepertimu rentan dan sensitif, tapi aku tidak menyangka kau begitu kuat. Sial sekali, pergi dan bertemu pasangan seperti itu. Memalukan sekali. Bagaimana bisa begitu akurat? Ciuman di bibir. Tapi bibirnya cukup lembut. Sebenarnya dia cukup tampan. Dia baik. Badan. Apa yang aku pikirkan? Ah, mandi. Bersihkan semua pikiran kotor ini. Maaf, aku tidak tahu kau sedang mandi. Aku? Wow, ini lebih baik dari yang kubayangkan. Apa yang kamu lihat? Diam. Jadi kamu melihat Rio tadi malam? Oh, berantakan sekali. Setiap kali aku melihatnya sekarang, aku merasa tidak nyaman dan mual. Ketidaknyamanan seperti apa yang kamu rasakan? Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku merasa wajahku memerah dan jantungku berdebar kencang, mulut kering. Dalam kasusmu, hanya ada dua kemungkinan pertama. Kamu suka dia? Tidak, kami hanya pernikahan palsu, bukan pasangan sungguhan. Kalau begitu hanya ada kemungkinan kedua. Apa? Kamu tertarik pada tubuhnya. Apa kamu jatuh cinta? Apa yang kamu bicarakan? Oh, jangan khawatir. Wanita hamil dipengaruhi oleh hormon. Hasratnya dalam hal ini akan lebih besar. Terlebih lagi, kamu melihat penisnya. Pasti itu lebih merangsang. Benarkah? Prioritas utamamu sekarang adalah mencari tahu dulu apakah kamu benar-benar suka dia atau hanya dorongan hormonal. Bagaimana cara mengetahuinya? Kamu perlu menggunakan beberapa taktik. Misalnya, ciptakan kontak fisik, pegang dia, dan rasakan apakah itu cinta sejati atau sesuatu yang lain. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Hei, Rio bisa peluk aku? Hah? Ada yang perlu aku cari tahu, peluk aku. Ibu sepertinya pernah bilang bahwa rangsangan hormonal selama kehamilan dan mudah impulsif. Mungkin dia? Rio,
Shinta, aku tahu kamu dalam masa spesial sekarang, tapi kamu harus tenang dan menahan diri. Kenapa kamu ragu banget? Cuma pelukan. Hei, Rio. Rio. tenang. Shinta, tahan dirimu. Tenang. Selama kehamilan, produksi hormon berubah. Ibu hamil akan punya dorongan fisik, tapi sebelum hamil, kamu harus mengontrolnya dalam 3 bulan pertama, hindari hubungan intim. Kalau tidak, rentan keguguran. Tahan dirimu. Kamu harus menahan diri. Asisten Shinta memanggilmu masuk. Sekarang kamu nggak bisa lari. Shinta, ini kantornya. Kamu harus jernih. Kamu jago banget bersembunyi. Hanya dengan cara ini, aku bisa berada satu ruangan denganmu. Shinta, kamu harus mengendalikan diri. Jangan dikuasai hormon. Sadarlah. Aku sangat sadar sekarang, Rio. Kamu berhasil membangkitkan hasratku untuk menang. Aku yakin bisa menahanmu. Rio. Aku kesal banget. Hahaha, bener. Dia benar-benar lari ketakutan. Berhenti ketawa. Bantu aku cari solusi. Kamu nggak bisa gitu. Kamu perlu sedikit menunjukkan kelemahan, seperti ketidakberdayaan dan kasihan. Untuk membangkitkan naluri perlindungnya dan buat dia inisiatif bantu kamu. Naluri lindung. Shinta, aku punya 6 karyawan yang memutuskan keluar dari proyek di Qingshuicheng. Ini surat pengunduran diri mereka. Ada apa dengan dia? Masa dia beneran menganggap dirinya dan ke-6 karyawan itu sebagai tulang punggung penting? Mereka pikir pengunduran diri bisa mengancammu? Kepergian beberapa tikus itu cuma perayaan. Masa bisa semudah itu? Kalau mau. Kasihan. Naluri lindung. Kalau kamu pergi, gimana dengan proyeknya? Kalau kamu ingin kami tinggal, tidak apa-apa. Ada beberapa syarat. Sekarang adalah momen paling kritis dari proyek ini. Kalau kamu pergi, bukankah itu menyulitkan aku? Aku bilang kamu boleh tinggal asalkan. Ya, kamu bisa pergi kalau mau. Beritahu bagian personalia untuk membantu mereka dengan urusan administrasi. Oke. Tunggu sebentar, aku belum selesai bicara. Masalah ini bisa dibicarakan. Masalah ini bisa dinegosiasikan. Shinta, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, aku hanya ingin sendiri. Dengan keluarga yang begitu buruk selama kehamilan, dia pasti sangat sedih. Aku sangat jahat padanya. Apa kamu sangat membenciku? Shinta, kenapa kamu berpikir begitu? Aku hanya ingin pelukan. Kamu sangat menolak. Sebenarnya, kamu sama seperti yang lain. Kamu meremehkanku dari lubuk hatimu, kan? Apa kamu juga tidak menyukaiku? Lelaki kaku ini, kenapa kamu tidak memelukku? Shinta, bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Lalu kenapa kamu terus menghindariku? Karena aku terlalu peduli padamu. Aku khawatir menyakiti bayi di kandunganmu. Kamu peduli padaku. Shinta, kamu gadis yang baik. Janji padaku jangan terlalu banyak berpikir tentang dirimu sendiri. Pegang dia dan rasakan. Apakah itu cinta sejati atau sesuatu yang lain? Rio, aku sepertinya menyukaimu. Shinta, apa yang kamu katakan? Ulangi lagi. Aku menyukaimu. Dan kamu? Kamu menyukaiku.
Apa yang sedang kamu lakukan? Hehe. Ibu, Kenapa kamu duduk dekat sekali? Menjauhlah. Rio, kamu benar-benar mengecewakan ibu. Ibu sudah bilang berkali-kali. Apa yang ibu bilang? Kendalikan dirimu. Tapi apa yang kamu lakukan di dalam? Shinta, kamu... Ini bukan sepenuhnya salahmu. Ibu bisa mengerti kalau wanita hamil, pada akhirnya, itu tetap salah laki-laki. Impulsnya adalah masalah hormon. Impulsifmu adalah masalah di otakmu. Tidak, ibu harus tinggal di sini dan mengawasi kalian berdua. Selamat pagi. selamat pagi. Aku harus pergi kerja sekarang. Rio, Ibu. Ayah. Merek favorit ayah punya tas baru. Aku akan belikan untuk ayah. apa? Mau ibu pergi? Aku ingin sendiri dengan istrimu. Ibu, Shinta dan aku baru saja menghangat. Lagi pula, apa ibu pikir satu cucu laki-laki cukup? Apa ibu tidak ingin yang lain? Aku bahkan belum menjaga cucu pertamaku. Dan anak kedua? Ibu, kejadian kemarin benar-benar kesalahpahaman. Aku janji tidak akan terulang lagi. Beri kami sedikit ruang. Jika ibu benar-benar tidak setuju, Ingat anak kedua. Jaga ibu dan bayinya, ingat. anak kedua, jangan khawatir. Baik. Bukankah ini suami murahan Shinta? Ibu, Nah, suplemen ini, jangan lupa ganti kemasannya. Jangan sampai menantu perempuanmu curiga. baik. Aku pergi. Jangan khawatir, Ibu. Dia gigolo. Aku bilang dia terlihat seperti ini. Benar saja, dia dipelihara. Shinta, aku lihat bagaimana kamu menjelaskan kali ini. Lihat sendiri. Ada masalah? Hei, tidakkah kau lihat wanita itu menyentuh wajahnya dan memberinya barang mewah? Apa yang kamu pikirkan ini ibunya? Itu wajar ibu dan anak melakukan ini. Bukankah itu wajar? Ini ibunya. Apa kau bercanda? Kamu tahu berapa harga mobil itu? Dan barang mewah yang dipegangnya. Kau bilang dia ibu yang memungut sampah? Ayah, lihat, dia mengaku. Lihat dia. Kamu mengundang orang mencurigakan masuk dan merusak reputasi keluarga kita. Maya, apa kau burung? Mulutnya begitu cerewet dan berisik. Ayah, lihat dia, lihat dia. Ibu mertuaku kenal orang dari grup Rio. Tidak mengherankan membantu mereka membeli sesuatu. Ibu mertuamu adalah pembantu keluarga Rio. Baik. Maya, pikiranmu hanya berisi konten kuning, hanya suka menjilat yang tinggi dan menginjak yang rendah. Setiap kata yang kamu ucapkan sangat kasar. Ayah, lihat dia. Maya, pantaskah kau bicara begitu? Kamu bahkan bukan burung dan mengira dirimu beo. Burung jenis apa? Baik-baik, kalian selalu membuat masalah. Itu membuatku pusing. Shinta, ini jalan terbaik. Keluarga Jian tidak mengizinkan masuk ke keluarga Jian. Kau dengar? Temperamen ini tidak seperti seorang pemulung. Apakah benar seperti yang dikatakan Maya? Dia tidak sesederhana yang terlihat. Ada apa? Kenapa kau menatapku seperti itu?
Kemarilah dan duduk di sini. Kemarilah makan stroberi. Biarkan aku bertanya. Apa yang kau lakukan dengan ibu mertuamu hari ini? Kemana lagi kami bisa pergi? Kami hanya berjalan-jalan. Ibuku ada urusan jadi dia pergi. Apa kau membeli sesuatu? Apa yang bisa kami beli dengan kondisi keuangan kami? Oh, benarkah? Aku menemukan kantong kemasan ini di tempat sampah dapur. Ini bukan barang yang kau beli hari ini. Kenapa kau mengeluarkan ini? Ini sampah, buang saja. Jangan ganti topik. Merek tonik ini terkenal karena harganya yang mahal. Kenapa kau punya kantong kemasan merek ini? Aku mengambilnya dari sampah. Kau lupa pekerjaanku. Benarkah? Baiklah, baiklah. Aku akan membuangnya. Ini kotor sekali. Cuci tanganmu nanti. Apa yang terjadi? Kenapa dia berbohong padaku? Bapak Rio, makanan khusus Nyonya sudah siap dengan gizi seimbang. Kita tidak bisa hanya menekankan gizi. Menyuruh ibu hamil makan makanan yang tidak disukainya selera dan kesukaannya juga penting. Saya tahu, saya juga sudah mempertimbangkan selera Nyonya. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Sebagai dokter pribadi dan ahli gizi keluargamu, merawat Nyonya adalah tugas saya. Kalau tidak ada lagi, saya akan kembali ke rumah sakit. Silakan hati-hati, jangan sampai ketahuan. Rumah sakit? Apa dia dokter? Kenapa Rio ingin menemuinya secara diam-diam? Shinta, kenapa kamu di sini? Aku juga bertanya-tanya, kenapa kamu di sini? Siapa pria tadi? Ibuku baru saja memasak. Aku minta teman untuk mengantarkannya. Teman? Baik, ayo kita makan. Udara di tangga tidak bersirkulasi, tidak baik untuk anak. Ayo pergi. Ada apa? Kenapa dia tidak mengakuinya? Dia membeli suplemen dan kenapa dia diam-diam bertemu dan menemui dokter tanpa memberitahuku? Oh, aku sangat kesal sekarang. Aku sangat gugup. Tidak baik menyimpannya di hati. Kenapa tidak berterus terang saja dengannya? Tanya langsung saja. Oke. Lebih baik daripada dipendam. Aku sudah membaca buku proyek, tidak ada masalah. Akuisisi akan dilanjutkan, tapi harganya harus dalam 10 miliar rupiah. Rio. Xiao, ada apa denganmu? Aku sedang memikirkan sesuatu, aku masih harus bertanya padamu. Apa? Kemarin, itulah yang terjadi. Tidak apa-apa, aku tidak akan bertanya. Aku sudah memikirkannya. Telur dadar dengan kucai, daging sapi goreng dengan kucai sup kucai. Kenapa kamu tiba-tiba ingin makan ini? Lain kali kalau mau makan, bilang aja padaku. Aku akan bantu kamu. Aku menyiapkan ini untukmu. Aku. Iya. Kita sudah menikah. Kita harus saling menjaga. Kamu merasa kasihan padaku yang hamil. Dan aku juga merasa kasihan padamu. Oh, jangan bicara. Cepatlah makan. Kenapa kamu merasa kasihan padaku? Ada beberapa hal sebelumnya yang tidak bisa kupahami, tapi setelah kemarin aku mengerti. Aku mengerti sepenuhnya. Kenapa aku punya firasat buruk? Wajar kalau kamu merasa buruk. Ini yang paling menyakitkan bagi pria. Oh begitu. Jangan khawatir, aku akan merawatmu mulai sekarang. Maksudmu apa? Hei. Kamu berjanji menikahiku dan menjadi ayah dari anakku. Aka, pikir kau melakukannya karena 50.000 rupiah. Kamu peduli padaku dan merawatku. Kupikir itu karena kebaikanmu dan kamu suka anak-anak. Sekarang aku mengerti. Itu karena kamu mandul dan tidak bisa punya anak.
Itu sebabnya aku sangat peduli pada bayi ini. Aku mandul? Aku tidak bisa menemukan kata yang tepat. Jangan marah. Nah, Shinta, di mana kamu melihat aku mandul? Di mana aku mandul? Kamu tidak perlu malu. Majalah yang kamu baca di kamar kemarin, aku melihatnya. Aku hanya mengambilnya sembarangan. Kamu diam-diam membeli suplemen untuk dirimu sendiri dan diam-diam pergi ke dokter tanpa memberitahuku bagaimana menjelaskannya. Kamu nggak bisa jelasin kan? Ini penjelasan yang paling masuk akal. Untungnya, aku pintar dan aku langsung melihat kebenarannya. Dokter itu adalah dokter keluarga Rio. Nggak apa-apa, kamu bilang aku akan menunggumu. Kita akan obati penyakitnya, nggak perlu malu. Jangan pergi ke dokter diam-diam. Aku nggak sakit. Ya, oke, kamu nggak sakit, nggak. Ingat makan hidangan ini, aku pergi kerja sekarang. Shinta, maksudmu dengan sikap itu apa? Kamu balik sini. Aku mandul. Dari mana bayi di perutmu? Ternyata topik ini masih terlalu sensitif. Dia belum bisa menerimanya. Seharusnya aku bilang nanti padanya. Perawatan disfungsi ereksi pria. Ya, ini dia. Perawatan dasar, sesuaikan pola pikir, kurangi kecemasan, partisipasi dan dukungan pasangan. Pastinya harus lebih lembut. Aku tadi terlalu radikal, aku sudah merangsangnya. Lalu kita ikuti saja rencana ini. Nona Shinta, menurut Anda kontrak ini baik-baik saja? Itu sudah berapa lama rapat ini? Sekitar 3 jam. Ada apa? Semua istirahat dulu, semua lelah pergi ke kamar mandi. Kenapa kamu tidak pergi? Aku tidak terburu-buru. Masa sudah 3 jam? Itu duduk terlalu lama tidak baik. Apa yang tidak baik? Ada apa? Tidak juga, tidak sebenarnya. Kamu baik-baik saja dimanapun. Kamu... Inikah yang disebut gen terlarang? Apa yang harus kulakukan? Halo ibu, ini aku. Shinta, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Apakah kamu merasa baik? Aku baik-baik saja, dan bayinya juga baik. Tapi Rio, dia tidak baik. Rio? Apa yang terjadi dengan Rio? Ibu, ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan padanya. Jika aku mengatakan ini mungkin agak sensitif. Jangan menakutiku. Apa yang terjadi padanya? Rio. Dia tidak baik-baik saja. Shinta, masalah ini, itu benar. Dia sendiri yang mengaku. Sekarang aku takut dia akan menutupi sakitnya dan tidak mau berobat. Semakin lama ditunda, semakin parah jadinya. Anak ini urusan besar sekali. Hanya menahannya sendiri dan tidak memberitahu kita. Tidak apa-apa, kalau dia datang kita bicarakan. Ayah, ibu. Nak, kenapa kamu tidak bilang sama ibu tentang ini? Nah, obat sekarang sudah sangat maju. Kalau ada masalah, kita bisa selesaikan. Shinta, omong kosong apa yang kamu bilang ke orang tuaku? Ya ampun, perutku sakit. Aku perlu ke kamar mandi. Ibu, ayah. Omong kosong apa lagi yang dia bilang ke kalian? Mereka sudah bicara baik-baik, pasti karena mereka sudah terbuka. Benar saja dalam kasus ini, orang tua harus turun tangan. Pasti cinta orang tua yang menggerakkannya. Lihat, ekspresi mereka sudah jauh lebih tenang. Manfaatkan momen ini. Giliranku. Aku belum selesai menjelaskan. Sudah selesai. Bagaimana hasilnya?
Aku mengerti ini. Ini kesalahpahaman. Rio dia baik-baik saja. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ayah, Ibu. Bagaimana bisa posisi kalian begitu lemah? Kalian tidak boleh mengalah padanya. Penyakit harus diobati. Shinta, siapa yang kamu bilang sakit? Aku bilang aku bisa melakukannya. Aku bisa. Kamu masih keras kepala. Mana yang lebih penting, tubuhmu atau harga dirimu? Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kalau tidak, bagaimana kita bisa hidup di masa depan? Kenapa aku tidak bisa hidup bersamamu? Dengar ya, kalau kamu tidak sedang hamil sekarang, akan aku tunjukkan sekarang. Masih keras kepala. Seluruh badan kaku. Aku hanya keras kepala dengan mulutku. Tidak ada yang lain yang keras, kan? Bayi di perutmu. Menantu perempuanmu mengatakan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Kenapa kau tidak menghargai? Makanlah. Makan. Shinta, kau benar-benar salah paham tentang dia dalam hal ini. Rio diam-diam membeli suplemen. Dia ke dokter dan baca majalah kesehatan pria. Bukan karena dia punya penyakit. Lalu apa alasannya? Yang sakit sebenarnya. Ayahnya. Aku. Rio membantu ayahnya membeli suplemen periksa ke dokter cari informasi. Dia tidak memberitahumu, itu juga untuk menjaga muka ayah, benar? Sayang, Ini tidak bisa disembunyikan lagi. Kau tidak bisa membiarkan anakmu menanggung kesalahan untukmu. Ibu tidak sebanyak itu. Diam. Sekarang masalah ini tidak bisa disembunyikan lagi. Kau tidak bisa membiarkan kau dan Shinta salah paham, kan? Lagi pula, kalian berdua menghabiskan sisa hidup bersama. Masalah ini masalah ayahmu. aku tidak sakit. Tidak sakit. Hei, kalau kau bilang begitu, Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Aku tidak tahu hal-hal akan berkembang seperti ini. Kau seharusnya memberitahuku lebih awal. bagaimana nanti menantu perempuanmu memikirkanmu? Kau ingin anakmu mengaku dia sakit atau mengaku dia pura-pura miskin untuk menipunya? Salah satunya akan merangsang emosinya dan mempengaruhi bayi di perutnya. Kau mau muka atau cucu laki-laki? Aku. Bagaimanapun, salah satu dari kita pasti ada yang tidak baik. Entah kau tidak bisa, atau anakmu yang memutuskan. Kau tidak tahu apakah aku bisa atau tidak. Kamu tidak tahu apakah aku bisa. Oke. Biarkan saja seperti itu. Jangan dibicarakan lagi, ya. Ayo makan. Ayo lanjutkan dan jangan diungkit lagi. Jangan pernah sebut lagi. Makan, cepatlah. Ayah. Aku bersulang untukmu. Oke, nak. Ayah dan ibu, hati-hati di jalan. Hati-hati. Oke? Maaf. Kita membuat kesalahan besar. Aku berjanji bahwa di masa depan aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Setelah kejadian hari ini, aku baru sadar bahwa kamu adalah orang yang hebat, dan kamu tidak akan pernah berbohong padaku. Sebenarnya, aku tidak sebaik seperti yang kamu pikirkan. Kamu tidak buruk, kamu sangat perhatian padaku, dan berbakti pada orang tuamu. Kamu orang yang hebat. Aku tidak sebaik yang kamu kira. Lihat, aku menemukan kelebihan lain darimu, kerendahan hati. Tidak hanya kamu, tapi juga orang tuamu baik. Lihat, untuk hubungan kita di depan generasi muda, mereka bahkan mengatakan hal seperti itu di depan Xiaobei. Sungguh jarang. Ya. Aku sangat iri padamu, keluarga seperti ini. Dan saling mendukung. Rio, aku sungguh beruntung bisa menikahimu. Bayi akan lahir ke dalam keluarga seperti ini. Akan sangat bahagia. Keluarga kita penuh cinta, suami istri harmonis, dan anak-anak berbakti. Ayo pulang. Ibu Fani. Baik, Bapak Rio tahu Shinta hamil dengan berita itu. Karena suatu alasan, dia juga menyembunyikan identitasnya masuk ke grup Linji. Dia juga menikahi Shinta. Kami awalnya ingin mempertahankan bayinya hidup. Lihat sekarang anak ini. Tidak bisa dipertahankan. Ibu Fani, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak tiri Shinta kamu bekerja di Ringgi. Ya, Kamu yang mengajakku. Kau bilang punya cara untuk menangani Shinta. Caranya apa? Besok perusahaanmu akan mengadakan konferensi pers. Coba bawa dia ke tangga darurat. Urusan sisanya aku yang atur.
Kenapa kamu peduli padanya? Tentu tidak. Aku hanya ingin memastikan tujuannya. Kenapa kamu membantuku? Kamu tidak perlu tahu banyak. Bukankah kamu membencinya? Dia mencuri proyekmu. Besok di acara peluncuran proyek, dia juga akan mencuri perhatian. Asal dia menghilang, maka kamu yang akan naik panggung. Akulah yang akan naik panggung. Tentu di acara penting seperti ini, apa kamu rela membiarkan dia menginjak-injakmu? Apakah dia pantas? Kau benar. Dia tidak pantas. Ayo. Ada apa? Ada masalah dengan PPT untuk pidato hari ini. Aku harus mengatasinya. Aku serahkan padamu. Ya. Bersembunyi di sini merokok. Kalau merokok, aku tidak akan mengganggu. Rio, tangga darurat, datang dan selamatkan aku. Shinta. Milik Shinta. Shinta, anaknya sudah tidak ada. Antara kamu dan Rio hubungan itu akan hilang. Dia tidak akan tinggal denganmu. Ya? Ya, itu dia. Anak ini tidak bisa dipertahankan. Operasi sekarang. Ya. Bius, tapi ibu hamil itu. Ya. Jangan sakiti anakku, lepaskan aku. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Cepat. Aku mohon, jangan sakiti anakku, aku mohon. Jangan sakiti anakku, aku mohon. Jangan pergi. Rio. Mereka akan menyakiti anak kita. Tidak apa-apa, aku di sini. Aku akan melindungimu dan anak itu. Sayang. Sayangku. Anaknya baik-baik saja, dia sangat sehat. Rio, kali ini terima kasih padamu. Maksudmu apa? Kamu adalah istriku. Sudah menjadi tugasku untuk merawatmu dan bayi kita. Rio. Senang memiliki dirimu. Kita benar-benar menikah, oke? Benar-benar menikah. Aku benar-benar ingin menghabiskan hidup bersamamu. Bukan pasangan palsu. Oke? Aku punya rumah, Rio. Shinta, kau memperlakukanku dengan tulus. Aku tidak bisa membayangkan betapa sedihnya dirimu setelah mengetahui identitasku. Tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi darimu. Tidak apa-apa, Shinta sangat pengertian. Dia pasti akan mengerti. Baik. Shinta, Selamat atas keluarmu dari rumah sakit. ada satu hal yang perlu aku akui padamu. Sebenarnya aku adalah presiden dari grup Rio. Tidak. Bukankah itu terlalu terus terang? Bagaimana jika aku mengirimnya kembali? Bagaimana jika dia mengirimnya kembali? Apa katamu, Presiden Grup Rio? Sayang. Sayangku,
Anaknya baik-baik saja, dia sangat sehat. Rio, kali ini terima kasih padamu. Maksudmu apa? Kamu adalah istriku. Tugasku untuk merawatmu dan bayi. Rio, Senang punya kamu. Kita benar-benar menikah. Oke. Benar-benar menikah. Aku benar-benar ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Bukan pasangan palsu. Oke. aku punya rumah, Rio. Shinta, kamu memperlakukanku dengan sangat tulus. Aku tidak bisa membayangkan betapa sedihnya kamu nanti, betapa sedihnya kamu setelah tahu identitasku. Tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi darimu. Tidak apa-apa, Shinta sangat pengertian. Dia pasti akan mengerti. Ya, Shinta, Selamat atas keluar rumah sakitmu. Ada satu hal yang harus aku akui padamu. sebenarnya aku adalah presiden grup Rio. Tidak. Bukankah itu terlalu langsung? Bagaimana kalau aku mengirimnya kembali? Bagaimana kalau dia mengirimnya kembali? Apa katamu? Presiden grup Rio. Ayahku, anaknya baik-baik saja. Anaknya baik-baik saja, sangat sehat. Kali ini berkatmu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah istriku. Sudah tugasku untuk merawatmu dan anak. Senang memiliki dirimu. Ayo kita menikah ya. Apa? Benar-benar menikah? Aku benar-benar ingin menghabiskan hidup bersamamu. Bukan pasangan palsu. Baik. Aku punya rumah sekarang. Shinta, kamu sangat tulus padaku. Aku tidak bisa bayangkan setelah kamu tahu identitasku, betapa sedihnya kamu nanti. Tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi darimu. Tidak apa-apa, Shinta sangat pengertian. Dia pasti akan mengerti. Shinta, selamat atas keluar rumah sakitmu. Ada satu hal yang ingin aku akui padamu. Sebenarnya, aku adalah presiden dari grup Rio. Tidak. Bukankah itu terlalu langsung? Bagaimana jika dia baru saja keluar rumah sakit dan mengirimnya kembali ke rumah sakit? Apa yang kamu katakan CEO dari grup Rio? Apa yang kamu katakan presiden grup Rio? Kenapa kamu menyebut dia? Ah, tidak. Kamu pasti salah dengar, Shinta. Aku baik-baik saja. Kenapa aku harus menyebut dia? Benarkah? Ya, Ya, kenapa menyebut bajingan itu tanpa alasan? bajingan. Shinta, apa yang dia lakukan padamu? Kenapa kamu sangat membencinya? Dia bahkan tidak menyayangi anaknya sendiri. Dia meminta tunangannya untuk menggugurkan anakku. Apalagi dia. Shinta, katakan padaku, apa yang dia lakukan padamu? Rio sangat peduli pada anak ini. Jika dia tahu kebenarannya, apa kamu akan pergi ke presiden grup Rio untuk menyelesaikan tagihan? Sudahlah, jangan cari masalah. Tidak apa-apa, aku hanya tidak suka orang kaya, terutama orang sekaya dia. Aku benar-benar benci mereka. Benarkah? Ya. Shinta, selamat atas keluarmu dari rumah sakit. Cantik sekali, terima kasih. Kamu bilang yang ini dengan nama yang sama? Kenapa orang bisa berbeda jauh?
Yang satu adalah bajingan keji, dan yang satu lagi lembut, tampan, dan perhatian. Ya? Asisten Wang, berapa banyak aset yang aku miliki? Apakah ada cara untuk membuatku lebih miskin? Laba bersih perusahaan tahun ini lebih dari 10 miliar. Permintaanmu agak sulit. Apa aku sekaya itu? Bapak Rio, saya pikir alasan mengapa istri membenci alasan untuk Presiden Grup Rio bukanlah kebencian terhadap orang kaya. Apa yang kamu temukan? Saya menemukan pelaku sebenarnya dari kasus penculikan. Katakan. Ibu Fani. Ibu Fani. Ternyata dialah yang ada di balik semua ini. Aku bilang kenapa Shinta lalu menentang Presiden Grup Rio. Dia pikir aku akan menggugurkan bayinya. Di mana dia? Cari dia untukku. Aku sudah siap. Penculikan dan aborsi kau yang melakukannya. Ya. Ibu Fani, kupikir aku sudah baik padamu. Kenapa kau menyakiti istri dan anakku? Rio, apa kau benar-benar tidak tahu? Aku sudah menyukaimu selama 10 tahun. Aku menyukaimu sejak sekolah. Setelah lulus, aku bekerja bersamamu di perusahaan. Jelas akulah yang paling lama bersamamu. Kenapa dia bisa menjadi istrimu? Kau menyukaiku? Tapi bisakah kau menyakiti keluargaku? Iya. Aku mencintaimu, Rio. Kau menikahi Shinta hanya karena dia hamil. Aku juga bisa punya anak untukmu. Lihat aku, di mana aku tidak sebaik Shinta. Asisten Wang. Beritahu semua orang, mulai hari ini, batalkan semua kerja sama dengan Grup Fani. Larang semua kerja sama. Aku ingin membuat Grup Fani lenyap total di kota awan. Tidak, Bapak Rio, kau tidak boleh melakukan ini. Tidak. Kau bisa menyakiti keluargaku. Kenapa aku tidak bisa menyakitimu? Dan alasanku lebih sah daripada alasanmu. Aku hanya berpikir kau menyebalkan dan kau menjijikan. Apa kau benar-benar begitu kejam? Apa kau tidak punya perasaan? Asisten Wang. Carikan aku pengacara terbaik, 20 tahun. Ya. Rio, jadi kamu CEO dari Grup Rio? Aku bodoh sekali. Maaf, tidak Bapak Rio. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Aku cinta kamu, Bapak Rio. Cepat bawa dia pergi dariku. Bapak Rio. Angkat telepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Kak, Xiao. Rio, katakan sendiri, siapa kamu? Aku CEO. Tentu saja. Meskipun identitasku palsu, tapi aku tulus padamu. Aku sangat suka kamu. Kamu pikir aku masih akan percaya padamu? Aku menyembunyikan identitasku di sisimu, karena kamu bilang benci orang kaya. Kamu ingin mencari seseorang untuk menjadi ayah dari anak ini. Jadi kamu mendekatiku hanya demi anak, kan? Benar begitu? Ya, awalnya aku memang punya pikiran itu, karena dia adalah darah dagingku sendiri. Tapi kemudian aku benar-benar jatuh cinta padamu. Jadi kata-kata perhatian itu dan perhatian itu semua demi anak. Semua demi anak. Kamu tidak pernah berpikir itu untukku. Kamu tinggal bersamaku. Hanya menunggu anak itu lahir lalu mengambilnya, kan? Shinta, kenapa kamu berpikir begitu? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku mengakui identitasmu padaku? Kamu tinggal bersamaku dengan identitas palsu. Hanya untuk mencegahku memastikan identitas istri Presiden Grup Rio benarkah setelah bayi lahir. Cari dia yang lain istri presiden yang pantas, kan? Tidak. Tidak, jika kamu mau, aku bisa mengungkapkan identitas istri Presiden Grup Rio. Aku tidak butuh Rio. Shinta, aku salah. Ini semua salahku. Tapi percayalah, aku benar-benar menyukaimu. Sekarang kamu begitu aneh. Aku takut. Aku tidak bisa mempercayaimu. Shinta,
lepaskan aku, jangan sentuh aku. Oke, aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidak akan menyentuhmu. Jangan marah. Pergi. Kau keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku pergi. Jangan marah. Pergi. Hahaha. Bapak Rio. Sudah setengah bulan, kamu belum membujuknya. Tidak menjawab telepon dan tidak mau menemuiku. Dia menyalahkanku karena tidak mempublikasikannya. Identitas istri CEO. Sekarang setelah aku mempublikasikannya, tapi dia tampak semakin marah. Menurutku, kamu belum benar-benar menyentuh hatinya. Kamu tahu? Baiklah, coba pikirkan. Lingkungan keluarganya tidak baik, dia sudah tidak aman, dan kamu adalah orang yang paling dia percayai. Tapi kamu yang paling banyak berbohong padanya. Ditambah lagi, dia sensitif selama kehamilan. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah rasa aman. Jadi apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Menurut rutinitas umum drama pendek, selanjutnya, Shinta, mana uang saya? Pak Wang, ini terjadi terlalu mendadak. Tolong beri saya waktu, saya pasti akan mengurusnya. Beri saya jawaban pasti. Sekarang industri sedang mengatakan, ceritakan tentang ibu tirimu dan kakak perempuanmu kabur dengan uang proyek Linji dalam jumlah besar. Ayahmu marah besar sampai dirawat di rumah sakit. Benarkah? Kami sudah menangani masalah ini. Saya tidak peduli, kamu harus bayar hari ini uang saya. Pak Wang, sekarang omset Linji benar-benar tidak bagus. Tunggu sebentar ya. Tidak. Bukankah Grup Rio sudah mengumumkanmu sejak lama? Apakah kamu memiliki identitas istri CEO Grup Rio? Kalau kamu tidak punya uang, minta suamimu. Uang ini untuk Grup Rio jumlah yang kecil. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saya akan mengurusnya. 3 hari Pak Wang, tolong beri saya 3 hari lagi. Saya pasti bisa membalikan keadaan. Saya tidak peduli, saya harus mendapatkan uang itu hari ini. Pak Wang, berarti Anda juga melanggar kontrak. Oh tidak, Shinta, beritanya sudah menyebar. Ada 30 atau 40 orang di luar semua datang untuk minta uang. Hei, saya yang pertama di sini. Uang ini harus diberikan kepada saya dulu. Apa yang harus kita lakukan, Shinta? Sekarang orang-orang sudah mengepung perusahaan. Kamu harus memikirkan solusi. Cepat berikan uangnya. Saya bilang, kalau kamu tidak bayar hari ini, saya akan... Apa yang akan Anda lakukan, Pak Wang? Jangan bully istriku seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Bapak Rio itu masalah hari ini. Aku tidak sengaja memalukan nenyonya. Ini terjadi di Linji. Aku harus melindungi diriku sendiri. Jika kamu mengambil masalah ini, menanggung kesalahan, itu berarti mendapat dukungan dari Grup Rio. Aku akan lega. Bapak Kevin, aku baru saja mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia. Rio, jangan ikut campur. Oke, kamu tidak mengizinkanku terlibat. Aku tidak akan ikut campur. Lanjutkan. Kamu benar-benar tidak akan ikut campur? Aku akan mendesaknya. Kamu bisa lakukan sesukamu. Shinta dan aku adalah suami istri, tapi aku tidak pernah ikut campur dalam pekerjaannya. Aku tidak pernah ikut campur. Aku menghormatinya. Itu Shinta? Cepat beri aku uang. Aku bilang padamu, jika kamu tidak memberiku uang hari ini, aku tidak akan pergi. Aku akan siaran langsung. Aku akan biarkan seluruh dunia melihat lelucon Linjimu. Jika kau lakukan ini, maka aku akan memanggil polisi. Menurut kontrak, kamu tidak punya hak untuk menarik investasi hari itu. Itu pelanggaran kontrak dan kamu harus membayar ganti rugi. Kamu masih minta uang dari aku? Kamu jadi sombong. Kamu lapor saja. Aku tidak takut memperburuk keadaan. Baiklah. Bapak Rio itu, bukankah kamu bilang tidak akan ikut campur? Aku tidak peduli. Aku tidak ikut campur dalam urusan pekerjaan. Aku sangat menghormatinya. Lalu kenapa kamu batuk? Aku perlu menyerobot antrian untuk mengurus urusan pribadiku. Hari ini, aku ingin mengambil 51% saham Grup Rio untuk istriku, Shinta, secara gratis. Tidak. Maksudmu, sekarang dia memegang saham lebih banyak darimu. Betul, Shinta sekarang pemegang saham terbesar Grup Rio. Bapak Kevin, halo. Tanda tangani, dan akan berlaku segera. Oke, urusan pribadiku selesai. Mari lanjutkan. Tagih uang. Kenapa aku harus mendesaknya? Aku gila. Bapak Rengga. Maaf mengganggu hari ini. Aku pergi sekarang, jangan khawatir. Orang-orang di luar, aku akan memberitahu mereka. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Kontrak ini asli.
Tentu. Rio, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Begitu aku tanda tangan, seluruh grup Rio jadi milikku. Aku tahu pemegang saham, mitra hukum, sudah memberitahuku. Sudah ku dengar berkali-kali. Lalu kenapa kamu masih melakukan ini? Jika kamu memilikinya, kamu punya modal untuk mengendalikanku. Jika aku menyakiti atau mengkhianatimu nanti, kamu juga bisa menggunakan hak ini untuk menyakitiku. Kamu gila. Aku hanya ingin kamu tahu aku tulus padamu, Shinta. Percayalah ya. Apakah ayah dan ibu tahu tentang ini? Mereka tidak akan setuju. Shinta, kami tahu tentang ini. Ibu, ayah. Ya, Rio membuat pilihan ini, dia sudah mendiskusikannya dengan kami. Ayahmu dan aku, kami berdua pikir tidak apa-apa. ya ayah dan ibu berharap kamu hidup dengan baik. Jika kamu bisa melakukan ini dan memberimu sedikit kepercayaan, itu sepadan. Orang hidup, uang memang sangat penting, tapi orang lebih penting. Shinta, bagi orang tua kamu sangat penting. Shinta, ayo bersama lagi. Pindah kembali. Aku sangat merindukanmu. Shinta, biarkan kami menjadi keluargamu, oke? Oke? Pulanglah menantu perempuan. Biarkan aku pikirkan lagi. Oke, kalau begitu kamu bisa beri aku masa percobaan. Apa itu oke? Rio, kamu tidak perlu melakukan ini. Setidaknya sampai bayinya lahir. Biarkan aku di sisimu, oke? Oke? Hei Shinta, pelan-pelan, kamu masih hamil. Rio, kamu sudah cukup. Jangan terlalu berlebihan. Itu tidak oke. Sekarang aku dalam masa percobaan. Aku harus positif. Ayo. Ibu Fani. Rio, kau sangat kejam. Keluargaku hancur karenamu. Dan aku akan dipenjara 20 tahun. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Dan sekarang kau masih di sini dengan wanita ini dan tertawa di sini. Ibu Fani, kau bisa bicara apa saja. Tenanglah. Ibu Fani, kau tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Kau bisa mengajukan permintaan apapun. Aku tidak menginginkan apapun. Aku ingin dia menyesal. Aku ingin bajingan yang mengkhianatiku ini menyesal. Dia menyukaimu. Dia peduli pada anak di dalam rahimmu. Aku ingin membunuhmu. Aku ingin kau mati bersama bayinya. Aku ingin dia menyesal seumur hidup. Shinta, apa kau baik-baik saja? Rio, kau sangat mencintainya. Kau bisa melakukan apapun untuknya. Kalau begitu, matilah untuknya. Rio? Rio. Hahaha, kamu pantas mati. Semua para bajingan yang mengkhianatiku pantas mati. Bapak Rio. Pegang dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Bapak Rio perempuan gila ini kabur. Aku akan membawanya kembali segera. Gugat-gugat sampai kamu tidak bisa keluar. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Rio. Rio. Aku baik-baik saja. Rio. Kamu jangan mati. Aku janji padamu, asalkan kamu tidak mati, kita akan langsung balikan. Aku tidak akan bertengkar lagi. Sungguh. Sungguh. Kamu bersumpah. Aku bersumpah. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Panggil ambulans, apalagi yang kamu lakukan? Tidak perlu. Rio, apa yang kamu bicarakan? Kamu jangan menyerah. Kamu masih punya aku. Dan bayi kita di dalam rahimku. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Rio. Jangan khawatir, pikirkan saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Tidak, aku akan bangun dan tunjukkan padamu. Jangan terlalu pintar. Di mana kunci mobil? Ambulans terlalu lambat. Kita bawa dia ke rumah sakit sendiri. Apa kita benar-benar harus ke rumah sakit? Apa yang kamu bicarakan? Cepat. Nyonya jangan marah. Silakan lihat. Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja, sudah kubilang. Apa yang terjadi tadi? Aku cuma luka di tangan, nggak apa-apa. Kamu bohong lagi sama aku. Kali ini kamu nggak bisa salahin aku. Aku bilang aku baik-baik aja, tapi kamu nggak percaya. Kamu barusan bilang kalau aku nggak mati, kamu nggak bakal bertengkar lagi sama aku. Kamu bersumpah. Aku janji sama kamu. Sungguh? Rio. Aku tahu saat itu juga. Aku nggak bisa hidup tanpamu.
Bagus, akhirnya aku bisa jadi ayah secara sah. Akhirnya. Nyonya, ayo. Dorong lebih kuat. Tenang, tenang. Kenapa lama sekali? Ada masalah? Oh, baru sebentar. Tunggu sebentar lagi. Apa ini dokter terbaik? Kenapa Shinta berteriak kesakitan? Bukankah kau sendiri yang memilih dokter ini? Dia dipilih setelah 6 bulan, dan kau bahkan membawanya pulang dari luar negeri. Hanya karena dia dari luar negeri, dokter yang dibawa pulang. Aku tidak tahu apakah dia cocok dengan kondisi fisik Shinta. Oh, dia harus berteriak saat melahirkan. Kalau tidak, dia harus berteriak, oh. Kenapa tidak ada gerakan? Apa Shinta kehabisan tenaga? Oh nak, aku mohon berhentilah gemetar ya. Sudah berapa lama menantu perempuanmu masuk? Kau sudah gemetar selama itu. Grup Rio tidak go public saat itu kau tidak begitu gugup. Mana bisa sama? Mana bisa memberiku bayi? Suster, bagaimana istriku? Selamat, proses melahirkannya lancar. Ini anak kembar, ibu dan bayi selamat. Hahaha. Terima kasih, terima kasih. Selamat, selamat, selamat. Ini anak kembar. Shinta, kau sudah bekerja keras. Bagaimana dengan bayinya? Mereka semua baik. Kita sekarang orang tua. Kita punya putra dan putri sendiri. Aku punya keluarga kecilku sendiri. Terima kasih Rio, kau memberiku rumah. Dengan senang hati.